Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Baik, langsung saja kita memasuki hadis yang ke-231 yang akan membahas tentang doa khatam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikanlah nur atau cahaya dalam kalbuku. Wa fi lisani nur, dan nur dalam lisanku. Wa fi basari nur, dan nur dalam mataku. Wa fi sam'i nuran, dan nur dalam pendengaranku. Wa an yamini nura, dan nur pada sebelah kananku. Wa an yasari nura, dan nur pada sebelah kiriku. Wa min fawqi nura, wa min tahti nura, dan nur dari atasku serta nur dari bawahku. Wa min amami nura, dan dari depanku nur atau cahaya. Wa min khalfi nura, dan nur dari belakangku. Waj'al li fi nafsi nura, serta jadikanlah untukku nur dalam jiwaku. Wa'zim li nura, dan besarkanlah nur untukku. Rawahu Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, maksud dari hadis tadi adalah doa ini dianjurkan dibaca sesudah menghatamkan Al-Quran. Nur atau cahaya, makna yang dimaksud adalah petunjuk seperti yang diisyaratkan di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu atau Al-Quran dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran. Wal imanu lakin ja'alnahu nura, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Hadis yang ke-232 membahas tentang doa agar mendapatkan ampunan dan kasih sayangnya Allah. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, warhamni, dan belas kasihanilah aku, wa alhiqni, dan masukkanlah aku, birrafiqil a'la, ke dalam golongan rafiqul a'la. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Lafaz ar-rafiqul a'la pada hadis tadi artinya adalah para penghuni surga yang tertinggi. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diisyaratkan dalam firman-Nya. Fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Selanjutnya hadis yang ke-233 mengenai doa memohon kebaikan dan perlindungan Allah. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka minal khairi kullihi, aku memohon kepadamu semua kebaikan. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Wa a'udzu bika, dan aku memohon, minasyarri kullihi, perlindungan kepadamu dari semua keburukan.
ma alimtu minhu, yang aku ketahui, wa ma lam a'lam, dan yang tidak aku ketahui. Rawahu Tabrani an Jabir ibnu Samura, riwayat Tabrani melalui Jabir ibnu Samura. Jadi mengingat semua kebaikan itu tidak akan dapat diketahui seluruhnya oleh seseorang, demikian pula halnya keburukan. Maka Nabi SAW memberikan contoh apabila meminta kebaikan dan berlindung kepadanya dari keburukan melalui doa yang tercantum dalam hadis ini. Selanjutnya hadis yang ke-234 membahas tentang doa memohon agar dijadikan orang yang tahu diri. Allahumma ja'alni minal ladhina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Rawahu Ibnu Majah an Aisyah. Artinya, ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang apabila berbuat kebaikan bergembira, dan apabila berbuat keburukan meminta ampunan. Riwayat Ibnu Majah melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis terdahulu telah disebutkan bahwasanya apabila engkau merasa gembira karena kebaikanmu dan merasa sedih karena keburukanmu, maka engkau orang yang beriman. Maksudnya ialah apabila seseorang berbuat kebaikan, ia gembira dengan kebaikannya itu, lalu ia menambah amal baiknya, dan apabila ia berbuat keburukan, ia bersedih hati, kemudian ia segera menghentikan perbuatan buruknya dan meminta ampun kepadanya. Pengertian tersebut diulangi di dalam hadis ini. Hanya saja di dalam hadis yang pertama dalam bentuk kalimat berita, sedangkan di dalam hadis ini dalam bentuk ungkapan doa atau permintaan. Dengan demikian, makna hadis ini adalah seperti berikut: ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang merasa gembira bila mana berbuat kebaikan dan meminta ampun bila mana berbuat keburukan. Selanjutnya hadis yang ke-235 mengenai doa memohon perlindungan dari 4 macam keburukan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu, min qalbin, dari kalbu, la yakhsha, yang tidak khusyuk, wa min du'ain, dan dari doa, la yusma', yang tidak didengar atau ditolak, wa min nafsin, dan dari jiwa, la tashba', yang tidak merasa kenyang, wa min ilmin, dan dari ilmu, la yanfa', yang tidak bermanfaat. A'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu, min haula'il arba', dari 4 perkara itu. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Umar, riwayat Tirmidzi melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi, di dalam hadis ini Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. 2 di antaranya telah disebutkan dalam hadis terdahulu, yaitu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari doa yang tidak dikabulkan. Yang ketiga adalah berlindung dari hati yang tidak khusyuk, yakni tidak taat kepadanya. Dan yang keempat ialah berlindung dari memiliki jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Keempat hal tersebut termasuk hal-hal yang Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Hal ini berarti keempat hal itu dapat membuat celaka orang yang memilikinya. Selanjutnya hadis yang ke-236 mengenai doa memohon dapat mencintai Allah dan orang yang dicintainya. Allahumma rzuqni hubbak, ya Allah, berikanlah aku rezeki cinta kepadamu, wa hubba man yanfa'uni hubbu indak, dan cinta kepada orang yang kecintaannya dapat bermanfaat bagiku di sisimu. Allahumma, ya Allah, marzaqtani mimma uhibbu, apa yang telah engkau rezekikan kepadaku dari kecintaanku ini, waj'alhu quwwatan li fima tuhibbu, jadikanlah itu sebagai kekuatan untukku dalam mencintai apa yang engkau cintai. Allahumma, ya Allah, wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu, apa yang telah engkau jauhkan dariku
diriku dari apa yang kucintai, jadikanlah hal itu sebagai kesempatan buatku untuk mengerjakan hal-hal yang dicintai olehmu. Rawahu Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai olehnya. Tidaklah heran apabila Nabi SAW di dalam doanya memohonkan hal tersebut, karena pada intinya ajaran agama Islam itu berkisar pada masalah cinta kepada Allah dan para rasulnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak sekali-kali seseorang di antara kalian beriman sebelum ia mencintai diriku lebih dari dirinya sendiri, keluarga dan harta bendanya." Dan dalam hadis lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Engkau bersama-sama dengan orang yang engkau cintai." Maksudnya, di hari kiamat kelak ia akan dihimpun bersama-sama dengan orang-orang yang disukainya. Hadis yang ke-237 mengenai doa agar dijadikan orang yang tawadhu. Allahumma ya Allah ij'alni syakuran, jadikanlah diriku orang yang paling banyak bersyukur, waj'alni saburan, dan yang banyak bersabar, waj'alni fi aini saghiran, dan jadikanlah diriku di mataku tampak kecil, wa fi a'yunin nasi kabiran, sedangkan di mata orang tampak besar. Rawahul Bazzar an Buraidah, riwayat Al-Bazzar melalui Buraidah. Lafaz syakuran dalam hadis tadi artinya adalah bentuk mubalaghah dari lafaz syakiran yang artinya banyak bersyukur. Makna yang dimaksud adalah jadikanlah diriku orang yang banyak bersyukur dikala menerima nikmatmu. Sedangkan lafaz saburon bentuk mubalaghah dari lafaz sabiron yang artinya orang yang banyak bersabar. Maksudnya adalah jadikanlah diriku orang yang banyak bersabar dalam menghadapi cobaanmu dan dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Nabi SAW tiada henti-hentinya berdoa untuk menjadi orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Hal ini terbukti melalui ketaatannya, sehingga sebagian daripada sahabat bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian, padahal Allah telah mengampuni semua dosamu yang terdahulu dan yang akan datang?" Rasul pun menjawab, "Apakah salahnya jika aku menginginkan menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?" Pada bagian terakhir dari doanya beliau SAW meminta agar dirinya tampak kecil dalam pandangannya, sedangkan dalam pandangan orang lain tampak besar. Hal inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam salah satu sabdanya, "Barang siapa yang bertawadhu atau berendah diri karena Allah, niscaya Allah akan mengangkatnya atau menjadikannya besar." Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.